Percaya atau tidak, mungkin sebuah kebetulan, wabah kali ini ternyata sudah pernah diramalkan dalam sebuah buku. Seperti apa ramalan tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap bursa saham? Buat teman-teman yang baru menonton channel Investor Receh dan belum subscribe, yuk klik tombol subscribe di bawah agar teman-teman selalu mengetahui update setiap kali channel ini membuat video baru yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman. Selamat datang di channel Investor Receh. Ramalan ini bersumber dari buku yang terbit tahun 2008 berjudul End of Days yang ditulis oleh Sylvia Brownie. Dia meramalkan pada salah satu paragraf bahwa pada tahun 2020 akan terjadi sebuah wabah penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini akan menyebar ke seluruh dunia. Nah, kalimat setelahnya cukup melegakan, di mana buku tersebut juga meramal bahwa wabah ini tidak akan berlangsung lama dan akan hilang dengan sendirinya. Mungkin setelah musim panas tiba, dugaan saya. Masuk ke dampak terhadap bursa global. Seperti yang kita semua sedang jalani, kita semua sedang berada dalam krisis pasar saham. Mungkin jika tidak berlebihan, krisis ini akan menjadi memori yang bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita kelak. Coba kita tengok bursa global. Indeks Dow Jones sudah turun lebih dari 20% dalam sebulan. S&P, Nasdaq semua turun lebih dari 19% dalam sebulan. Indeks London turun lebih dari 27%, sedangkan Jerman bahkan sudah turun lebih dari 32% dalam sebulan. Indeks IHSG sendiri dalam sebulan terakhir sudah turun lebih dari 16%. Tiga penurunan terbesar dalam sehari dari indeks Dow Jones bahkan terjadi dalam satu minggu saja. Tanggal 12 Maret dengan minus 9,99%, 9 Maret dengan minus 7,79%, dan 11 Maret dengan minus 5,86%. Ini adalah rekor penurunan terparah daily loss dalam sejarah Dow Jones yang terjadi hanya dalam rentang satu minggu. Saya baru sekali merasakan krisis di 2008. Kali ini saya akan bersiap untuk mencari kesempatan di krisis 2020 ini. Teman-teman yang sudah memiliki pengetahuan yang cukup seharusnya sudah berani masuk pelan-pelan di saham, karena saham-saham blue chip sudah great sale lagi. Saham-saham yang biasanya naik terus dan harganya mahal kini sudah mulai rendah diri. Unilever yang sudah duluan turun setelah stock split, bahkan BRI yang tidak jadi breakout dan ikut turun, Telkom, Astra, Indofood hingga saham nomor 1 Indonesia, Bank BCA yang akhirnya turun juga. Melihat penurunan seperti ini, apakah teman-teman panik? Daripada takut, sebaiknya teman-teman mulai memilih saham-saham blue chip kandidat untuk dibeli. Tapi ingat, karena kita tidak tahu kapan krisis akan berakhir, masuklah sedikit demi sedikit. Jangan sampai amunisi habis ketika pasar masih bearish. Jika kita merujuk kepada ramalan dari buku tadi, wabah ini diramalkan akan reda dengan sendirinya dalam waktu yang tidak lama. Jika ramalan ini ternyata benar, maka perekonomian akan berjalan normal kembali. Investor-investor besar mulai masuk ke saham lagi dan bursa kita mungkin akan naik banyak dalam waktu yang cepat. Penurunan yang cepat akan diikuti dengan kenaikan yang juga cepat. Seperti IHSG yang saat ini turun cukup cepat dalam waktu singkat. Jika memang ramalan bahwa wabah akan hilang dengan sendirinya, maka teman-teman di samping harus berhati-hati dalam membeli saham, teman-teman juga jangan panik ketika saham-saham turun banyak. Lihatlah hal ini sebagai sebuah kesempatan di tengah kesempitan. Kuncinya adalah averaging down saat ini. Selain buku dari Sylvia Brownie yang sudah meramalkan wabah ini, ternyata ada satu buku lagi yang meramalkan hal yang kurang lebih sama. Ini adalah novel karangan dari Dan Koontz yang berjudul The Eyes of Darkness. Novel ini bahkan sudah terbit tahun 1981. Walaupun novel tersebut tidak memprediksi tahun di mana virus akan menyebar, tapi penyebutan lokasi di mana virus tersebut dibuat, entah kebetulan atau tidak, bisa sama dengan wabah saat ini. Singkatnya, novel ini bercerita bahwa virus ini merupakan senjata biologis yang dibuat di Wuhan untuk memusnahkan sebagian besar umat manusia. Agak-agak berbau konspirasi juga jika kita cocok logikan dengan perang dagang antara Cina dan Amerika yang sedang berlangsung. Terlepas dari kebetulan atau tidak, dari sudut pandang investor, kita tetap tenang saja. Jaga kesehatan dan manage uang kita sebijak mungkin. Kita semua tidak tahu kapan krisis ini akan berakhir dan kita tidak tahu seberapa lama bursa saham akan rebound. Bisa jadi bursa saham stagnan bertahun-tahun ke depan. Kita semua wajib untuk tidak masuk all in atau membeli saham dengan uang yang mungkin kita butuhkan dalam waktu dekat. Selalu gunakan dana yang benar-benar nganggur agar ketika bursa stagnan atau bahkan turun terus, kita tidak mudah panik dan mengalami kerugian yang besar. Oke, semoga kita semua dijauhkan dari keputusan investasi yang salah dalam krisis pasar saham kali ini. Jika suka, klik like, bagi ke sosmed, dan subscribe.